Guys. Kelompok 7 kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Rinoval. Ya, nama saya Gesna Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem daemon atau dengan pengenalan daemon dan kontrol lain daemon. Pertama-tama perkenalkan dari saya dan Krishna kelompok 7 ingin mempresentasikan. Lanjut kita ke materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari daemon. Pengertian daemon, program komputer yang berjalan di latar belakang berlawanan dengan program yang dapat dikontrol langsung, yang melakukan beberapa tugas tanpa intervensi dari pengguna. Daemon pada umumnya dimulai pada saat proses pengebutan, sebagai proses seperti halnya perangkat lunak lainnya. Contoh dari daemon ada telnet daemon yang terus berjalan di latar belakang dan menunggu permintaan koneksi dari pengguna klien telnet TV. Kedua, 6 proses pembuatan dari daemon. 1. Fork parent proses dan penghentian parent proses. Langkah pertama adalah melakukan forking untuk membuat proses baru, child proses, lalu mematikan parent prosesnya. Parent proses yang mati akan membuat sistem berasumsi bahwa proses telah selesai dijalankan, sehingga sistem kembali ke terminal user. Child proses melanjutkan program setelah parent proses dimatikan. 2. Mengubah mode file menggunakan Umax dalam kurung 0. Umax digunakan untuk mengubah mode file untuk menulis file yang dibuat oleh daemon, termasuk log. Mode file haruslah dibuat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa file tersebut dapat ditulis serta dibaca secara benar. 3. Membuat unique session ID atau disebut SID. Child proses harus memiliki unique SID yang berasal dari kernel agar prosesnya dapat berjalan. Child proses menjadi orphan proses pada sistem type PT juga digunakan untuk membuat SID baru untuk child proses. Set ID digunakan untuk pembuatan SID baru. Fungsi set ID memiliki return tipe yang sama dengan fork. 4. Mengubah direktori kerja. Pengubahan tempat direktori kerja dilakukan dengan implementasi fungsi chadir. Fungsi chadir akan mengembalikan nilai -1 apabila terjadi kegagalan. 5. Menutup file deskriptor standar. Langkah terakhir dalam mindset daemon adalah menutup file deskriptor standar dengan menggunakan stdin, stdout, dan stdrr. Dikarenakan oleh daemon tidak menggunakan terminal, maka file deskriptor dapat terus berulang dan berpotensi berbahaya bagi keamanan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus menggunakan fungsi close. Dan yang keenam, membuat loop utama, inti kerja dari daemon. Daemon bekerja dalam jangka waktu tertentu sehingga diperlukan sebuah looping. Mailer daemon failure, sebuah sistem atau program yang dirancang otomatis oleh sistem penyedia layanan email untuk memberitahukan kepada pengirim surel bahwa si penerima sedang mengalami berbagai jenis gangguan. Pemberitahuan atau masukan email dari mailer daemon kepada seseorang serta mengirimkan email ke alamat tertentu merupakan sebuah tanda bahwa surel yang dikirim gagal. Pengumuman ini dikirim oleh sistem secara otomatis jika memang ada masalah yang terjadi. Jadi ini sistem yang mengirim secara otomatis ya, bukan dari penerima. Penyebab mendapat notice mailer daemon. 1. Alamat email salah atau tidak valid. Masalah pertama yang menjadi faktor utama adalah karena alamat yang Anda tuliskan tidak valid. Tidak valid yang saya maksudkan itu bisa karena Anda salah dalam penulisan ataupun alamat tersebut sudah tidak aktif atau sudah diblokir. 2. Alamat email sudah dihapus. Sebelumnya, jika alamat email kemungkinan besar sudah tidak eksis dalam artian bisa sudah dihapus oleh sistem ataupun memang sudah dihapus dari si pemiliknya. Karena memang sudah tidak ingin digunakan, jadi jika Anda berasumsi bahwa penulisan alamatnya sudah benar tetapi masih mendapatkan masalah ini, kemungkinan besar alamatnya sudah tidak terdaftar atau terpakai lagi. 3. Pembatasan kapasitas oleh layanan. Sebuah layanan email memang memberlakukan kapasitas maksimum kepada sebuah alamat email untuk bisa menerima pesan dalam jumlah tertentu. Jadi jika kapasitasnya sudah melebihi batas yang ditentukan, maka sistem akan menolak surel yang masuk secara otomatis dengan notice daemon failure. Memang sebaiknya pengguna melakukan pengecekan secara berkala khususnya untuk akun yang sering menerima surel dalam kapasitas yang besar supaya jika sudah mendekati limit, pemilik bisa membersihkan
sure yang sudah tidak terpakai dan memberikan space atau ruang yang lebih untuk serial selanjutnya. Dan yang keempat, akun email Anda bermasalah. Masalah ini sangat jarang terjadi, tapi tidak ada salahnya untuk menjelaskannya untuk Anda. Kemungkinan masalahnya akun Anda bisa diperkirakan banyak faktor. Ada baiknya Anda mencoba menggunakan akun lain dan melihat apakah masih ada pemberitahuan tersebut atau tidak terpakai lagi. Ini contoh script dari Daemon menggunakan bahasa C. Di sini ya, codingannya. Oke, next, ikhlas. Ikhlas, next. Ikhlas. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur di room atau HD DVD dan Blu-ray drive. Di sini perlu diketahui bahwa dengan menggunakan aplikasi Daemon Tools ini memungkinkan kalian bisa meniru sampai 4 CD atau DVD drive virtual pada perangkat laptop atau komputer kalian. Di mana untuk virtual drive ini nanti akan muncul pada US seperti sebuah input yang nyata. Yang kedua itu membuat disk image. Selain itu dengan bantuan aplikasi Daemon Tools ini nantinya kalian bisa membuat file disk image seperti ISO dan file gambar MDS dari perangkat disk asli yang dimasukkan secara fisik ke DVD room atau perangkat pembaca kepingin lainnya. Yang kedua itu atau mungkin kalian menggunakan gambar yang sudah dibuat sebelumnya dengan program lain, di mana aplikasi ini akan mendukung semuanya dan siap mengubah format daripada file tersebut agar mudah diakses ataupun dilakukan pengaturan berdasarkan kebutuhan. Di sini ada ketiga, mount dan unmount image dengan mudah. Yang pertama, mungkin kalian akan membuka dan melepas satu persatu file sistem image yang terbaca oleh Windows, di mana ini bisa memakan resource lebih besar sehingga menyebabkan kecepatan hard disk juga bisa menurun dan menyebabkan kecepatan laptop atau komputer mengalami imbas penurunan performa juga untuk melakukan perintah lain. Dengan bantuan Daemon Tools, ini memungkinkan pengguna bisa melakukan mount dan unmount lebih mudah dan cepat tanpa mengganggu performa hard disk terlalu besar. Bisa dikatakan aplikasi ini mirip seperti yang ditawarkan oleh aplikasi RAR, di mana bisa membuka dan menutup file kompres dengan mudah dan cepat. Yang keempat, memiliki UI yang sederhana. Tidak perlu ribet karena banyaknya perintah yang ada di dalam aplikasi, melainkan kalian akan tunjukkan beberapa ikon dan perintah sederhana untuk melakukan suatu pekerjaan dengan lebih mudah. Itu tidak lain berkat tampilan alias user interface atau disebut UI yang ditawarkan begitu sederhana sehingga mudah untuk dimengerti termasuk pengguna awam sekalipun. Beberapa kontrol juga terbilang mudah dan agak ribet, hanya saja pengguna harus paham dan memiliki tujuan yang jelas mau menggunakan aplikasi untuk melakukan tindakan seperti apa. Apakah sekedar untuk membaca daripada file, image saja, melakukan konversi file, penggabungan, editing, dan semacamnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan tools untuk memanage Daemon. Yang pertama, untuk memanage Daemon, user bisa menggunakan tool ESYCV RC-Conf. Yang pertama, installasinya. Yang kedua, sudo apt-get installation. Di sini ada cara panggilnya atau cara ngerannya. Udah di run di sininya. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daemon Service. Ketika ada lalu lintas data dalam suatu perangkat seperti penerimaan file atau penerimaan data web, tidak perlu user untuk mengaktifkan layanan pencatatan waktu secara manual, tetapi akan secara tidak langsung memicu layanan Daemon
untuk aktif mendengarkan event tersebut. Isi daemon service pada sistem. Di sini ya terdapat ada unit, deskripsi service, yang kedua service, tipe simple, yang ketiga install. Next. Hasil akhir dari daemon service. Di sini ada unit, deskripsinya yaitu checker service, yang kedua server, ada tipe, restart, user, dan accessor, dan yang ketiga install, ada wanted by. Next. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan Daemon Tools. Yang pertama, mendukung banyaknya format file image. Bisa dikatakan hampir semua format file image yang ada bisa dibuka dan terintegrasi dengan mudah bersama Daemon Tools ini. Mulai dari B6T, BWT, CD, CDI, WNRG, PDI, LS, ataupun format lainnya bisa dibuka dan dilakukan pengaturan. Jadi apabila kalian ingin membuka file berformat image, maka tidak ada salahnya mencoba double klik langsung agar bisa terbuka lebih dahulu oleh sistem Windows. Akan tetapi kalau tidak bisa dapat menggunakan Daemon Tools sebagai opsi kedua, atau mungkin kalian langsung menggunakan aplikasi ini karena sudah terlanjur nyaman dengan berseragam fitur yang ditawarkan. Yang kedua, melindungi data lebih baik. Daripada menggunakan format yang sudah umum dan terbiarkan terbuka, maka suatu data akan lebih aman ketika diformat menjadi file image seperti .iso dan semacamnya. Bisa dikatakan seperti file dengan format RAR, akan tetapi file ISO bisa dikatakan memiliki beberapa kelebihan, termasuk diantaranya kapasitas file lebih kecil dan meminimalisir error ketika dilakukan ekstrak kembali ke lain waktu. Bukan cuma itu saja, melainkan dengan konversi file penting kalian ke format disk image ini. Tidak perlu password untuk melindunginya karena data sudah terjamin keamanannya ketika dimasukkan ke dalam format seperti berikut. Selama perangkat penyimpanan kalian juga pastinya. Kekurangan Daemon Tools. Yang pertama, terpaku pada performa hard disk. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi aplikasi compressing file atau pengelola penyimpanan, di mana akan selalu bertumpu pada kemampuan hard disk lebih besar daripada resource yang lain. Oleh karenanya, jangan harap kalian bisa menjalankan dengan lancar ketika performa baca dan tulis dari hard disk laptop kalian kecil. Yang kedua, harga yang mahal. Memang sih banyak sekali penyedia aplikasi pihak yang ketiga yang menawarkan secara gratis dan aplikasi Daemon Tools. Bahkan sekaligus dengan crack, akan tetapi jangan mudah percaya dikarenakan kebanyakan sudah disertakan iklan atau bahkan malware yang malah mengancam kerusakan pada perangkat laptop atau komputer kalian. Akan tetapi kalau di situs resminya langsung, memang sih ada versi trial, akan tetapi dengan beberapa pembatas yang membuat kalian tidak bisa leluasa dalam menggunakannya. Dan untuk membuka batasan tersebut, kalian bisa membayar biaya berlangganan yang cukup mahal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.